Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, teman-teman, semoga kabar baik menyertai kita semua. Semoga dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan buat teman-teman semuanya dan pemirsa YouTube semuanya. Semoga tutorial dari channel saya bermanfaat. Salam kenal, salam sukses yang baru menyimak video-video dari saya. Oke, terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, teman-teman, di depan saya ini ada sebuah komponen dari sebuah mesin. Itu bentuknya seperti ini. Oke, dan ini adalah sebuah klep dari motor. Oke, klep di motor 4 tak. Oke, seperti ini. Dan ini sangat berfungsi sekali untuk melakukan sebuah sistem bahan bakar atau sistem pembakaran di motor 4 tak. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi tips tentang sistem pembakaran di motor. Oke, ada salah satunya adalah klep, dan ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar atau mengatur bahan bakar masuk dari mesin. Oke, dan mengeluarkan sisa pembakaran ke knalpot. Kebetulan di sini saya ada cuma satu untuk klepnya, dan ini bagian klep in atau klep yang mengatur masuknya bahan bakar dari karburator, atau kalau injeksi itu di bagian di bagian throttle body. Oke, seperti ini. Dan ada komponen lain untuk sistem pembakaran di motor, yaitu sebuah piston atau shaker. Kalau di bahasa umum, di bahasa bengkel atau bahasa yang lebih mudah, ini shaker atau piston. Dan di sini ada beberapa bagian dari piston motor. Kita bisa melihat dari beberapa komponen. Di sini ada ada satu set dari ring piston. Ring piston ini berfungsi untuk menahan kompresi atau tekanan di mesin, tekanan udara dan BBM, supaya tidak terjadi kebocoran. Dan untuk ring piston ini sangat penting sekali. Bagaimana cara untuk memposisikan dari sambungannya ini, sambungan dari ring pistonnya ini. Karena untuk satu set dari ring piston ini ada 3 bagian. Untuk yang pertama itu di bagian atas, ini adalah bagian kompresi, dan ini adalah ring pendukung. Dan di sini adalah ring pendukung supaya kompresinya itu lebih maksimal. Dan yang terakhir di bagian bawah sini, ini ada ring tipis, 2 ring tipis, dan 1 ring seperti bergelombang seperti ini. Ini adalah ring oli atau ring bilas untuk melakukan pembersihan saat pistonnya ini bergerak di ruang bakar atau di silinder piston. Dan di sini ada beberapa lubang seperti ini. Dan ini lubang ini adalah lubang dari saluran oli, supaya dinding dari blok silinder itu lebih aman, tidak tergores langsung dengan bagian yang terhubung ke sini. Bagian yang tergores ke sini, bagian yang menggesek ke sini, supaya lebih aman dan tidak terjadi goresan langsung, atau olinya itu membuat lapisan film atau lapisan tipis di antara piston dan dinding blok silindernya, sehingga motor kita itu menjadi awet dan tentunya masa pakainya itu lebih lama. Dan untuk sistem percikan oli atau semprotan oli, ini untuk motor 4 tak. Di bagian sini ada stang atau konrod.
Oke, di sini saat pistonnya ini berjalan, oke, seperti ini, naik turun, dan kemudian di konrut bagian bawah ini menyemprot sesuai dengan tekanan atau di pompa olinya menyemprot ke bagian sini. Oke, seperti itu sistem pelumasan di motor 4 tak bagian bawah piston. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap keawetan dari pistonnya sendiri atau sistem bahan bakar, sistem pembakaran di mesin. Dan untuk beberapa kendala dari piston seperti ini kita bisa melihat dari kondisi fisiknya. Oke, seperti ini. Dan ini untuk pistonnya sudah saya ganti, saya kolter ganti yang baru dengan ukuran yang lebih besar, dikarenakan ini motornya kebetulan punyanya motornya Mio, ini habis atau baru saja atau sering kehabisan oli. Kita bisa melihat dari kondisi fisiknya, ini ada bagian hitam. Ini adalah kebocoran kompresi di atas ruang bakar sehingga olinya ini bisa masuk ke bagian atas ruang bakar. Oke, seperti itu. Untuk lebih mudahnya kita mengetahui dari sebuah mesin yang bermasalah di sistem bahan bakar sehingga motor ini menyebabkan ngebul. Dan di sini ada sebuah busi, ini juga sangat penting sekali dari fungsinya di sistem pembakaran di dalam mesin, karena fungsi busi ini adalah memercikan bunga api pada busi saat motornya itu dihidupkan. Oke, memercikan bunga api di ujungnya sini berwarna biru. Oke, untuk yang normal ini di ujung sini pembakarannya. Oke, jika terjadi percikan busi menyamping ke sini, biasanya motornya itu berebet dan tentunya saat kita gunakan awal saat jalan itu biasanya tersendat. Itu adalah beberapa dari kerusakan di sistem percikan busi, dan untuk normalnya di sini. Seperti itu. Teman-teman, untuk beberapa celah atau setelan di sistem pembakaran ini ada dua. Yang pertama adalah setelan celah busi. Kita bisa menggunakan ukuran untuk celah busi, ini standarnya di 0,9. Oke, di 0,9. Oke, ini 0,9 mm. Oke, fokus. Oke, di 0,9. Oke, ini di 0,9 mm untuk setelan celah busi standar, supaya komponen terutama di bagian coil ini supaya lebih awet, karena percikan businya ini tidak terlalu besar atau tidak menyebabkan kinerja dari sebuah coil itu menjadi berat atau melebihi batas. Untuk celah businya kita bisa menyetel di ukuran 0,9. Dan satunya lagi untuk setelan di sistem pembakaran 4 tak, ini adalah di setelan klep. Untuk motor yang sekarang itu umumnya atau rata-rata saat kita gunakan setelan celah, kita bisa menggunakan di ukuran untuk yang bagian in atau bagian ke knalpot, di bagian ke karburator atau throttle body, ini bisa kita gunakan 0,10. Dan untuk bagian out atau ke knalpot kita bisa gunakan 0,15. Ini sudah pas dan tentunya bisa bekerja secara maksimal. Oke teman, dan untuk selanjutnya di motor 4 tak ini kita bisa melihat sistem kerjanya supaya lebih mudah untuk pembahasan di video selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah noken as. Oke, noken as ini bentuknya melonjong seperti ini. Oke, ini maaf, bentuk noken asnya sudah aus dikarenakan motor ini sering kehabisan oli.
Ini kebetulan punyanya Matic Mio dan sering digunakan dalam jangka waktu lama itu olinya sering kehabisan, atau saat penggantian itu waktunya melebihi batasnya atau sekitar di atas 3000 km baru diganti oli, atau olinya itu sudah berkurang sehingga terjadi gesekan seperti ini di antara noken as dan penggeraknya. Di sini rocker arm ini bersentuhan langsung, karena untuk motor Mio ini tidak ada rocker arm yang memakai bearing, ini langsung terhubung ke sini. Oke, langsung menempel ke sini, bergesekan langsung, jadi terjadi keausan. Oke teman-teman, untuk sistem bahan bakar atau sistem pembakaran di motor 4 tak, kita bisa mengetahui beberapa langkah atau beberapa proses dari sistem pembakaran 4 tak. Oke teman-teman, untuk proses dari sistem pembakaran 4 tak kita bisa melihat untuk cara kerjanya. Oke, untuk yang pertama adalah langkah isap. Oke, seperti ini. Di posisi pistonnya masih di titik mati atas, kemudian pistonnya ini menuju titik mati bawah, dan klepnya di bagian in atau bagian ke karburator ini mulai membuka dan melakukan langkah isap seperti ini. Kemudian pistonnya ini menuju titik mati atas. Oke, kedua klep masih menutup seperti ini, klep out atau klep ke knalpot, dan klep karburator ini juga menutup secara bersamaan sehingga terjadi campuran BBM dan udara ini dikompresikan seperti ini menuju titik mati atas. Oke, seperti ini. Ini adalah langkah usaha, dan kemudian ada percikan busi sebelum mencapai titik mati atas sekitar 15 derajat, terjadi percikan di ujung businya. Oke, sehingga terjadi langkah usaha. Oke, ini langkah kompresi, kemudian langkah usaha yang menghasilkan tenaga yang besar sekali dari motor kita, sehingga motor kita itu bisa berjalan atau bisa hidup atau bisa menghasilkan putaran mesin. Oke, seperti ini. Dan kemudian terjadi ledakan sehingga terjadi tekanan ke titik mati bawah seperti ini. Oke, dan di sini ada sisa pembakaran dan di sini ada proses pembakaran dari BBM dan udara karena ada percikan di ujung businya. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya adalah langkah pembuangan. Oke, langkah pembuangan untuk yang terakhir prosesnya, yang pertama langkah isap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan terakhir ini langkah pembuangan. Oke, untuk pembuangan seperti ini. Ini dari titik mati bawah kemudian ke titik mati atas. Oke, seperti ini. Dan di saat seperti ini, oke, di sekitaran pertengahan seperti ini, klep bagian klep bagian out ini mulai membuka dan membuang sisa BBM dan udara atau sisa pembakaran ini menuju knalpot seperti ini. Oke, ini. Dan untuk prosesnya seperti ini, hampir mencapai titik mati atas. Oke, kemudian di antara kedua klep, baik klep in dan out seperti ini. Oke, klep in dan out ini mulai di sini masih terbuka, dan di sini untuk klep innya ini mulai membuka. Oke, atau kedua klep ini, oke, terjadi pembukaan secara bersamaan atau disebut itu overlap. Oke, dan di sini ada terjadi proses perpaduan antara pembuangan dan mau melakukan langkah isap. Seperti itu inti mudah dari pengertian dari overlap. Oke, dan di sini ada rahasia yang bisa teman-teman lakukan untuk proses ini supaya pembakarannya itu, sisa pembakarannya itu lebih bersih, dan tentunya BBM sisa pembakaran itu terbuang dengan
tuntas, kita bisa melakukan beberapa modifikasi. Oke. Dan di sini terjadi overlap atau kedua klep ini membuka, dan kemudian ada langkah hisap lagi dimulai. Oke, seperti itu proses dari pembakaran sistem 4 tak. Oke, dilakukan berulang-ulang selama proses pembakaran atau motor kita itu digunakan. Itu inti mudahnya proses sistem pembakaran di motor 4 tak. Oke teman-teman, kita akan di sini saya akan menggambarkan dari sebuah sistem pembakaran di ruang bakar motor 4 tak, dan ini ada beberapa proses yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, di sini saya akan menggambar dari sebuah piston. Oke, piston dari ruang bakar seperti ini. Oke, piston. Ini ada ring piston. Oke, di sini ada ring piston. Oke, ring piston seperti ini. Ini pen, ini ke stangnya. Dan di sini ada dinding silindernya atau bloknya, blok mesin. Oke, seperti ini blok mesinnya. Kemudian di sini ada ruang bakar. Oke, ini ruang bakar yang di klepnya. Oke, seperti ini. Ini klepnya. Ini klep out atau klep ke knalpot. Oke, seperti ini. Oke, saya gambarkan secara sederhana teman. Oke, seperti ini. Ini ke knalpot, dan di sini ada klep yang ke karburator atau throttle body atau klep in. Oke, ke karburator. Oke, klep in, klep out. Oke, dan di sini ada noken as. Oke, noken as seperti ini. Oke, noken as saya gambarkan seperti ini untuk lebih mudahnya. Dan di sini ada rocker arm atau penggeraknya untuk menekan dari noken asnya. Oke, seperti ini. Dan oke teman-teman, di sini ada sebuah proses yang sangat penting sekali untuk sistem pembuangan di pembakaran supaya lebih maksimal dari sisa pembakarannya itu terbuang dari dalam ruang bakarnya di sini. Oke, di bagian sini. Ini bertujuan supaya karbon atau sisa pembakaran karbon dioksida ini lebih tuntas, sehingga udara campuran BBM udara yang masuk ini lebih banyak, sehingga pembakarannya itu lebih besar dan tenaga motornya lebih meningkat. Karena saat proses pembakaran di sini sisa pembakaran masih ada karbon dioksidanya atau sisa pembakaran, sehingga ini mempengaruhi atau mengurangi sistem pembakaran BBM-nya ini di dalam mesin. Seperti itu inti mudah dari modifikasi sebuah noken as. Oke. Di sini kita akan modifikasi dari sebuah noken as. Dan untuk proses selanjutnya, karena di sini, oke, saya gambarkan di sini. Untuk proses overlap, oke, ini adalah ruang bakar dari klepnya. Oke, seperti ini. Oke. Ini overlap atau kedua klep ini membuka secara bersamaan. Oke. Baik klep in atau out. Oke. Ini membuka secara bersamaan pada saat mau posisi top atau titik mati atas di pistonnya sini. Oke. Kita bisa memodifikasi dari bagian tonjolan klep, tonjolan dari pick upnya, tonjolan dari noken asnya ini di bagian out atau bagian yang ke knalpot. Oke, bagian ke knalpot ini kita perlama sedikit dari standarnya. Oke, sedikit saja, karena saat
overlap ini di standar motornya itu membukanya sudah sesuai standar di motor, kita bisa memodifikasi atau memperlama penutupan dari klep outnya ini yang ke knalpot. Ini lebih lama sedikit, beberapa sedikit derajat. Kita bisa melakukan cara seperti ini. Di sini kita umpamakan satu-satu untuk prosesnya. Dari overlap ini kita bisa menambahkan 2. Di sini 1, kita bisa menambahkan 2. Jadi intinya di sini penutupannya itu lebih lama di bagian knalpot. Ini tujuannya supaya sisa pembakaran di ruang bakarnya ini, BBM yang terbakar ini lebih tuntas, lebih tuntas atau terbuang secara terbuang semuanya, terbuang semuanya ke knalpot. Karena di sini ada modifikasi dari noken asnya ini, kita bisa modifikasi atau kita bisa tambal, kemudian kita kita ratakan lagi. Intinya di sini membuat penutupan klep yang bagian out ini lebih lama sedikit, sehingga di sini tujuannya untuk supaya hasil sisa pembakaran di sini terbuang secara full, dan banyaknya udara segar atau campuran BBM yang baru dari karburator ini lebih maksimal, sehingga saat percikan busi ini berlangsung, hasil pembakaran ini lebih tuntas, tidak terganggu oleh karbon dioksida yang bisa menyebabkan hasil pembakarannya itu tidak terbakar secara semua, karena ada sisa karbon atau sisa BBM yang sudah terbakar di proses sebelumnya. Ini bisa mempengaruhi atau mengurangi dari pembakaran di sistem pembakaran di campuran BBM dan udara yang baru yang masuk ke ruang bakar dari karburator. Seperti itu inti mudah dari modifikasi di noken as dan klep di proses overlap. Seperti itu kita bisa melihat posisi dari overlap, teman. Untuk posisi dari overlap, kita bisa melihat tonjolannya ini karena seperti huruf V, hampir menyerupai huruf V. Dan di sini ada tekanan, ini karena noken asnya ini sudah kalah. Di sini ada tekanan, di sini ada tekanan. Ini ada tekanan secara bersamaan. Ini adalah proses overlap. Jadi kita bisa memodifikasi dari jurusan out atau jurusan ke knalpot. Kita modif. Ini biasanya ditambahkan las, kemudian diratakan lagi, supaya tujuannya klep bagian ke knalpot ini membukanya lebih lama sedikit, untuk membuka, sehingga sisa dari BBM-nya itu yang terbuang ke knalpot itu lebih tuntas. Seperti itu tujuan dari modifikasi di noken as saat proses overlap atau proses kedua klep membuka. Ini antara proses pembuangan dan proses hisap berlangsung. Teman-teman, terima kasih. Seperti itu inti mudahnya untuk memodifikasi dari sistem pembakaran di motor 4 tak. Semoga bermanfaat. Jika ada salah maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar, dan ini saya bagikan dari teman yang sudah bergelut di dunia otomotif yang sudah lama sekali, dan kebetulan rahasia ini dibocorkan ke saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik, salam persahabatan. Oke, jos.